Satuan Polisi Pamong Praja kembali menertibkan pedagang di sepanjang trotoar di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain untuk menjaga ketertiban umum, razia dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan pada masa PSBB. Satu persatu pedagang yang menggelar dagangan di sepanjang trotoar Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali ditertibkan petugas Pol PP. Razia dilakukan pada Sabtu siang di dua lokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski tidak menuai protes, sejumlah pedagang memindahkan dagangannya saat ditertibkan. Selain menertibkan pedagang, petugas juga memberi imbauan kepada pengguna jalan untuk menggunakan masker. Oh iya, apa sama ya? Selain di sepanjang trotoar Jati Baru, petugas juga menertibkan pedagang kaki lima yang berada di sekitar stasiun Tanah Abang. Nah, saya sembari dari tadi tip masker di Blok G sambil mengontrol, ya kan, agar pedagang-pedagang tetap memakai masker. Nah, jika mereka mau di trotoar, otomatis trotoar menjadi sempit. Dan orang yang berkunjung belanja ke pasar Tanah Abang, otomatis kan akan bersenggolan. Nah, di sini sosialisasi tidak jalan. Jadi di situ kita himbau, kasih peringatan. Tolong jangan dikupasi trotoar seluruhnya, ya kan? Kami mengerti mereka mencari makan, tapi kita minta tolong, ya kan, agar akses pejalan kaki juga jangan dipersempit. Nah, ini kan rawan bersentuhan, ya kan? Meski sebatas imbauan penertiban, petugas tidak menyita dagangan satupun dan tetap meminta pedagang dan warga yang melintas untuk tetap menggunakan masker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, personil gabungan terdiri dari TNI dan Pol PP menggelar razia masker di Jakarta. Razia menyasar pengendara yang melintas di sekitar Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengendara roda 2 dan 4 di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat diberhentikan personil gabungan karena kedapatan tidak menggunakan masker saat berkendara. Meski tidak mendapat sanksi dari petugas, namun petugas tetap mengimbau agar warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tidak hanya pengendara motor, pengguna sepeda yang melintas juga diberi imbauan. 3 penumpang truk yang melintas terpaksa dihentikan karena melanggar jaga jarak. Petugas langsung mendata dan diberi peringatan untuk tetap menjaga jarak. Masyarakat akhir-akhir ini sudah mulai tertib dalam pemakaian masker. Jadi bila kedapatan warga yang tidak memakai masker, kita ada sanksi 2 macam. Yang pertama sanksi administrasi, sanksi denda 250.000. Lanjut sanksi yang kedua sanksi sosial, yaitu untuk membersihkan fasilitas umum. Satpol PP merazia tempat makan di Pasar Genjing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam razia kali ini masih ada tempat makan yang kedapatan mengizinkan pengunjung untuk makan di tempat. Razia kepatuhan protokol kesehatan kembali digelar petugas Satpol PP. Kali ini sasarannya adalah rumah makan dan warung jalanan kaki lima yang ada di kawasan Pasar Genjing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam razia hari ini, masih ada beberapa tempat makan kedapatan yang memperbolehkan pengunjung makan di tempat. Tahu sih tahu, tapi kan nggak ngeh gitu kan, karena saya baru kali ini usaha begini gitu. Tapi peraturan itu Bapak tahu? Ya, peraturan itu sih tahu kalau nonton di TV. Kalau sebenarnya sih saya keberatan, memang belum ada duit gitu. Meski tak terima terjaring, namun petugas tetap memberikan sanksi sosial kepada pemilik rumah makan ini. Kalau yang sering yang 2 kali kena denda, kita lipat gandakan, Pak. Tapi berhubung kali ini tidak ada yang 2 kali, saya lihat yang baru doang, jadi kita kenakan sanksi sosial aja pengendara. Dari hasil razia kali ini, selain pemilik tempat makan, masih ada warga kedapatan tidak menggunakan masker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Terdampak pandemi COVID-19, 150 pekerja migran Indonesia yang tinggal di Semenanjung, Malaysia Barat Sabtu siang dideportasi ke Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sebagian besar pekerja adalah mereka yang pernah dipenjara di Malaysia karena bermasalah dengan dokumen. ...150 pekerja migran Indonesia yang tinggal di Semenanjung Malaka, Malaysia Barat, Sabtu siang tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Namun para pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia ini tidak bisa langsung meninggalkan bandara. Dengan pengawasan ketat dari tim keamanan bandara, para pekerja migran yang berasal dari sejumlah daerah ini langsung didata dan diperiksa kesehatannya oleh tim medis bandara. Mereka terpaksa dideportasi dari Malaysia sesuai kesepakatan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Malaysia. Sebagian besar dari mereka sebelumnya pernah ditahan di Malaysia karena bermasalah dengan dokumen tinggal dan izin kerja. Hari ini ada 150 orang dari 500 gelombang 3 yang dipulangkan dari Malaysia. Gelombang 3 ini adalah dari 4.800 kepulangan deportasi pekerja Malaysia asal Indonesia yang memang akan dipulangkan dampak dari COVID-19 yang ada di Malaysia. Macam-macam alasannya, bisa juga karena masalah dokumen, bisa juga karena memang statusnya memang sudah over waktunya, waktu harus kembali seperti itu. Jadi kebanyakan adalah karena masalah. Mereka sebenarnya akan dipulangkan Juli lalu, namun karena terhambat masalah PCR, baru bisa dipulangkan bulan Oktober ini. Meski telah dinyatakan negatif lewat tes swab, para migran ini wajib mengikuti karantina mandiri di tempat tinggal tujuan selama 14 hari. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. 9 bioskop di Bandung, Jawa Barat mulai beroperasi. Meski mengantongi izin relaksasi dari pemerintah Kota Bandung, namun jumlah pengunjung dibatasi hanya 50%. Meski Bandung termasuk zona merah, pemerintah Kota Bandung mengizinkan 9 bioskop di sejumlah pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Di antaranya bioskop CGV Paris Van Java, Metro Indah Mall, Ciwok, dan Ubertos. Dalam pelaksanaannya, pengelola bioskop membatasi interaksi langsung antara pengunjung dengan pegawai. Pengunjung diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, pemesanan tiket melalui aplikasi atau mesin yang sudah disediakan. Dari 15 bioskop yang mengajukan permohonan ke Ketua Gugus Tugas Kota Bandung, baru 9 bioskop yang diizinkan untuk beroperasi. Yang pertama, pengelola bioskop ini kan mengajukan terlebih dahulu surat permohonan untuk bisa beroperasi ke Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Gugus Tugas hariannya. Nah, setelah itu nanti sudah ada surat persetujuan, ini bisa beroperasi. Nah, kebetulan yang sudah mendapatkan surat persetujuan ini sudah ada sekitar 9 bioskop di Kota Bandung ini ya, dari total sekitar 15 bioskop. Jadi sudah bisa beroperasi nih. Jadi bagi warga yang mungkin kangen untuk nonton bioskop, ya silakan. Tapi ya itu tadi perbedaannya adalah sekarang ini ada pengetatan untuk pelaksanaan protokol kesehatannya. Dikeluarkannya izin operasi kembali bioskop di tengah pandemi merupakan kebijakan lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dapat mengawasi. Kebijakan lokal kita monitor aja, pada prinsipnya harus bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan. Pengelola bioskop akan menerapkan standar protokol kesehatan mulai dari memberikan jarak setiap kursi hingga pembatasan pertunjukan sesuai jam operasional mal pukul 8 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.